Cek 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 1 2 3. Halo, dengan di sini Valen di sini, lalu ada Adit, ada Dea. Halo. Jadi topik yang akan kita bahas ini tentang sebuah gereja dan masjid yang berdiri berdampingan gitu. Iya. Dan gereja dan masjid ini bahkan sudah ada sejak zaman Soekarno memimpin, dengan sebagai contoh Masjid Istiqlal di Jakarta yang berdampingan dengan Gereja katedral katedral yang dampingan juga kan sejak zaman Bapak Soekarno memimpin, dan itu kan sudah sangat lama ya, dari zaman mungkin 1940-an mungkin. ya. Dan itu menunjukkan keberagaman lah di Indonesia. Ya, pendapat saya kalau soal hal itu sangatlah bagus ya, dimana kalau sebagai simbol antara dua umat beragama yang saling bertoleransi seperti layaknya keluarga gitu. Jadi berdiri ya dua agama, dua tempat ibadah ini itu sebagai simbol persaudaraan dan kebinekaan di Indonesia, karena di Indonesia terdapat banyak sekali agama, sebagai contoh Hindu, Ya, Muslim mungkin. Islam ya, Ya. Konghucu, Katolik, Kristen, Buddha. Ya. Nah itu ya, pendapatmu Adit itu soal hal ini apa? Ya, pastinya ini adalah suatu keberagaman lah. Pastinya bukan hal yang asing lah, karena kita kan juga punya agama juga, harus saling menghargai dan saling menerima satu sama lain. Dan mungkin Dia bisa melanjutkan. Nah, karena dibangunnya masjid sama gereja ini berdampingan, ini tuh malah menjadi perhatian khusus sejak Presiden Soekarno memimpin. Nah, terus ini tuh keberdampingan masjid yang bernama Ar-Rahmat ini dan juga gereja HKBP yang dibatasi hanya oleh Jalan Buntu ini tuh berlokasi di Jalan Anggrek Cendrawasih, Selipi, Jakarta Barat. Nah, terwujudnya sebuah gereja dan masjid yang berdampingan ini sudah sejak lama, bahkan dari Indonesia awal merdeka. Ya. Dan keberagaman dalam beragam itu apa ya? Sebuah kenyataan ya, yang nggak bisa dihindari. pastinya lah ya, kenyataan tuh gak bisa dihindari juga, karena ya emang pada begini ya, gimana cara kita untuk menghindarinya gitu loh. Jadi ya mungkin kita juga harus tahu apa sih caranya untuk kita bisa menjaga keberagaman di sini. Jadi apa sih syarat-syarat yang bisa meningkatkan sebuah rasa kebinekaan bisa terwujud dengan baik itu? Gimana dia? Jadi salah satu cara dari kelompok kami itu kita bisa meniru dari Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, walaupun kita ini pasti berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, ras, bangsa, dan ya pokoknya gitu lah. Nah, walaupun kita berbeda gitu, kita harus tetap menghormati satu sama lain agar hidup kita ini damai gitu. Ya itu bagus jawabannya. Ya, jawabannya yang cukup bagus gitu. Kamu jawabnya semua. Dan Jawab lah, sedikit jawab. Dan mungkin syarat-syaratnya itu kalau itu apa sih kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ini? yang pertama ya pastinya ini rasa kesatuan maksudnya menurun juga, karena mungkin adanya rasa intoleransi, rasanya masa dunia paling benar, paling bisa dibilang paling berkuasa lah Ya, atas yang lain. Dan ya itu mungkin sedikit mengurangi rasa kebinekaan. toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ya. Oke, sekarang Dari semua yang kita bicarakan tadi, kita bisa menarik kesimpulan yang bahwa bisa dibilang keberagaman budaya di Indonesia itu sesuatu hal yang harus diterima dan nggak bisa kita tolak gitu. ya pastinya kita tolak. Ya, soalnya keberagaman di Indonesia itu harus dijaga. Nah, cara ya bertoleransi dan
saling menghormati demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Udah, ya. Ya itu ya. Udah. Karena kita juga sebagai negara yang memiliki Yang satu. dasarnya Pancasila harus saling menghormati dan menghargai antara satu sama Iya, lain ya. Dan jangan hanya melihat satu sila, kita punya 5 sila kan. Lima sila. Kita harus saling mengingat dan saling menghubungkan antar sila itu. Benar. Dan itu aja untuk Mungkin kali ini. Dia bisa closing ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Satu like dari kalian ini 1000 manfaat bagi kami. Terima kasih. Oke,